Tes. Oke, Bapak Antoni, melihat prediksi dari Baca Tarot sendiri, itu besok sidang Nikita Mirzani akan dimulai kembali bersama dengan para saksi-saksi. Nah, melihat dari perkara ini tuh seperti apa sih kok dari pandangan Tarot sendiri? Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu Tarot tentang Nikita ya, dengan kasus di pengadilannya. Keadaan dia untuk saat ini ya. Keadaan dia untuk saat ini dia sangat kuat untuk menghadapinya. Ya, dia tidak akan pernah gentar. Nah, apapun yang terjadi, Nikita akan menghadapinya. Ini dia. Ini yang terlihat dari kartu Tarot. Oh ya, kok melihat dari minggu lalu Nikita Mirzani sempat berseteru ketika di persidangan sendiri bersama dengan JPU, bukti bahwa hal-hal rekaman yang berada di flash disk sendiri pun minta diungkap dan minta dibuka, namun dari majelis hakim tidak mengizinkan. Nah, itu sebenarnya penyebabnya apa sih kok sehingga perseteruan terjadi? Kalau dilihat dari Tarot di sini, sebenarnya memang ada terlihat satu kejanggalan ya, kejanggalan di mana bahwa hakim sendiri memilih untuk menuntaskan pencemaran nama baik dan pengambilan hak atas apa yang sudah dilakukan Nikita. Nah, kenapa tidak dikeluarkan? Kalau dilihat dari Tarot di sini, memang ini nanti akan dikeluarkan. Nah, itu dia. Ini pasti akan dikeluarkan, tapi belum waktunya. Ini yang terlihat dari Tarot. Kalau melihat perdebatan sendiri seperti para saksi-saksi yang sudah sebelumnya ungkapkan di persidangan, kemudian Nikita masih mengelak dengan kuasa hukumnya sendiri. Nikita merasa bahwa ini ada sesuatu hal yang janggal. Nah, itu seperti apa tuh kok? Oke, kalau dilihat dari Tarot di sini, sebenarnya memang ini banyak kejanggalan, ya, karena apa yang dilakukan Nikita tidak sesuai dengan apa yang terjadi, ya. Jadi Nikita sendiri sebenarnya ini awalnya ini hanya menganggap ini satu candaan, nah, tapi akhirnya dampaknya keseriusan. Ini yang membuat Nikita menjadi bingung dan bimbang dengan apa yang mau diambil langkah-langkah tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nikita. Makanya banyak kejanggalan yang Nikita sendiri tidak bisa menerimanya. Kemarin juga sempat Nikita merasa sebelum sidang itu ingin menampilkan bukti flash disk. Nah, mungkin dari pandangan Tarot sendiri sebenarnya tuh itu bawa bukti yang kuat nggak sih kok dengan adanya dia ingin sekali menunjukkan hal itu? Ya, sebenarnya ini bukti yang sangat kuat sekali ya. Kalau bukti ini dikeluarkan, ini persidangan akan selesai. Cuman dari pengadilan sendiri tidak mau sampai di situ. Makanya ini mencari titik lemah dari Nikita. Makanya kasus ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang memang keterbukaannya kurang. Ya, apabila flash disk itu akan dibuka, maka kasus ini akan selesai. Tapi masih banyak hal-hal yang perlu diungkit lagi, banyak hal-hal yang perlu dipelajari lagi. Ini maksud dari tujuan dari pengadilan. Oh, melihat juga dari pihak sebelah Reja Gladys itu setelah kemarin ada kesaksian juga mengungkapkan semuanya. Ternyata ini tuh sebenarnya tuh bukan karena skincare kah atau karena masalah pribadi loh. Kalau dilihat dari Tarot di sini sebenarnya ini ada dendam pribadi. Ya, ini pendendam pribadi ini yang memicu keadaan menjadi seperti ini. Ditambah lagi orang-orang ketiga yang memang tidak suka dengan Nikita. Nah, jadi mereka memberikan efek jerah kepada Nikita. Sedangkan Nikita kalau dari versi Tarot di sini dia tidak ada pernah gentar, dia nggak pernah takut. Karena apa yang dia lakukan adalah benar. Nah, tapi kalau dari pihak dari lawan dari Nikita, sebenarnya ini terdapat satu dendam pribadi. Yang mana dendam ini yang ingin membuktikan bahwa mereka sanggup untuk menaklukkan Nikita. Itu apakah yang dengan kasus yang terjadi antara Nikita dengan Dr. Reja Gladys, Nikita mengalami sebuah kriminalisasi hukum, ketidakadilan? Apakah melihat seperti itu, Pak? Ya, memang ini tidak jelas ya. Jadi jangankan pandangan dari mereka sendiri, pandangan dari netizen pun bisa menilai bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan di sini. Ini yang membuat Nikita jadi tidak menerima dengan keadaan ataupun tuntutan. Ini yang membuat satu pengadilan di mana pengadilan ini menjadi satu drama. Nah, ini yang terjadi. Jadi banyak kejanggalan dari cerita-cerita persidangan lah sampai ibaratnya memulai sidang, mengakhiri sidang. Ini banyak dramanya di sini kalau dilihat dari Tarot di sini. Oke kok. Sikap Nikita di dalam persidangan itu bisa memberatkan dia nggak sih kalau dilihat dari kartu Tarot? Ya, kalau dilihat dari Tarot di sini, sikap Nikita ini ya banyak memberatkan ya. Ini terlihat jelas. Makanya di sini Nikita harus menahan emosi. Ya, dari pesan Tarot di sini buat Nikita harus bisa nahan emosi dengan keadaan. Karena mereka memang sengaja memancing, ya, mencari kesalahan kelemahan dari Nikita.
Ini buat hati-hati buat Nikita. Pesan tarot untuk Nikita di sini agar Nikita lebih waspada, lebih hati-hati, ya, lebih mengikuti alur cerita persidangan. Kalau enggak, ini bahaya buat Nikita. Akan ada masalah baru. Setelah 5 bulan berjalannya kasus ini kok, nanti kedepannya sidang ini tuh akan seperti apa sih kok? Melihat ini huru-haranya semakin banyak kok. Kalau dilihat dari tarot di sini, ini penyelesaiannya permintaan maaf. Ini jelas sekali. Ya, kalau dilihat dari tarot di sini, yang akan terjadi nanti akhirnya permohonan maaf, saling memaafkan. Ya, sebenarnya persidangan ini udah buang-buang waktu sebenarnya. Cuman karena gara di sini ibaratnya mementingkan harga diri, ini yang mereka berlomba-lomba untuk memberikan bahwa diri dia adalah yang benar. Ya, tapi akhir dari cerita persidangan ini adalah permohonan maaf. Tapi kok kayak semakin rumit deh, kok kayak tiap minggu ada aja gitu permasalahan baru yang dari saksi, dari yang lain, dari ada lagi yang hal-hal yang datang kembali. Ya karena dilihat di tarot di sini semuanya ini orang mencari panggung, pansos, orang yang tidak ada kaitannya pun ingin tampil karena kesempatan mereka masuk untuk mempansoskan diri sendiri. Ya, makanya kasus Nikita ini bisa melebar karena memang ini satu drama. Di mana drama ini nggak akan pernah selesai. Karena apa? Akan muncul terus permasalahannya. Ini yang terlihat jelas dari tarot. Banyak orang yang memanfaatkan keadaan sehingga ibaratnya mempansoskan diri. Ya, jadi pesan tarot di sini buat orang-orang yang tidak ada kepentingan jangan ikut-ikutan. Yang ada malah kamu merusak diri sendiri di sini. Kalau dari skincare sendiri pembuktian bahwa Nikita melihat bahwa Reza Gladi sendiri itu tidak ber-BPOM. Nah itu dari pesan tarot sendiri seperti apa sih kok? Apalagi dari pihak sebelah masih tetap ngegel bahwa oh ini BPOM, ini seperti ini. Kalau dilihat dari tarot di sini masing-masing mencari perlindungan diri. Ya, mereka mencari perlindungan diri. Karena di sini yang diungkap ini permasalahannya adalah masalah penekanan ataupun pemaksaan, meminta. Nah, ini yang difokuskan, bukan masalah skincare-nya. Ya, tapi masalah ibaratnya di sini pemerasannya. Ini yang hakim lihat. Nah, jadi tidak ada sebab akibatnya. Makanya kasus dari Nikita di sini adalah penyelesaian untuk harga diri. Ya, bukan masalah skincare-nya di sini. Oh, besok kan sidang ya kok ya. Nah, bersama dengan saksi-saksi juga. Nah, itu pandangan dari pesan tarot sendiri seperti apa besok kok? Yang pertama cuma satu, ya, saling menghargai diri sendiri. Ini jelas terlihat dari tarot. Ya, karena hati-hati dalam mengambil suatu keputusan, dalam mengambil suatu ibaratnya memberikan suatu masukan, ya ini bisa menjatuhkan diri sendiri. Ya, jadi pesan tarot di sini, apapun yang sudah terjadi itu yang diperbaiki. Jangan meluas karena tidak akan pernah selesai ceritanya. Akan ada drama atau mungkin akan ada hal-hal yang panas lagi nggak sih kok besok? Ini akan ada lagi kejadian yang ibaratnya memancing ke emosi. Ini akan terjadi ini, ya akan terjadi nantinya. Makanya kepada Nikita sendiri harus bisa menahan emosi, harus bisa mengendalikan keadaan agar apa yang sudah terjadi Nikita harus mengikuti sesuai dengan aturan. Intinya seperti itu. Kalau dibilang ada memanas, dilihat dari tarot di sini akan terjadi lagi kejadian ini, akan terjadi kejadian yang rumit. Oh, besok itu kan dari pengakuan kuasa hukumnya Nikita Mirzani sendiri akan menampilkan bukti rekaman yang ada di flash disk. Nah, itu akan membuat seperti apa suasana besok? Yang pertama di sini akan ditunda ya, tidak akan dinongolkan lagi. Karena apa? Waktunya belum tepat. Kalau dilihat dari tarot di sini. Karena apa? Karena masih ada penyelesaian baru. Ya, kalau memang bukti itu nanti dinampakkan, dibuka, otomatis ceritanya udah berbeda. Ya, jadi posisinya untuk saat ini, kalau untuk dari pihak Nikita sendiri masih menunggu waktu untuk menampilkannya. Hakim pun meminta waktu nantinya. Kalau dari besok sendiri saksinya adalah dokter detektif. Itu akan membuka suatu bukti pembongkaran baru sendiri atau seperti apa kok? Ya sebenarnya sama aja. Siapapun saksinya di sini ya masing-masing membela diri, hanya pansos. Ini yang terjadi, hanya pansos. Makanya siapapun saksinya nanti yang nongol ini hanya mengikuti cerita alur aja. Gak ada kaitannya buat mereka di sini, tidak ada kaitannya dari Nikita sama Gladys. Ya, semuanya ini hanya pansos. Kok dengan adanya persidangan yang semakin tanpa berlarut-larut, maksudnya yang semakin rumit dan juga tidak ada penyelesaiannya, akankah Nikita bebas atau nanti kedepannya akan seperti apa? Ya, yang pertama satu, kebebasan akan dimiliki oleh Nikita. Ya, karena bagaimanapun Nikita di sini mendapatkan efek jerah, itu yang pertama.
Ya, Nikita juga nanti akan lebih berhati-hati lagi dalam mengambil suatu langkah ataupun keputusan. Dan Nikita pun ibaratnya lebih mengerti lagi mana teman, mana lawan. Ya, jadi intinya dengan kejadian seperti ini, Nikita akan jauh lebih dewasa, Nikita jauh lebih hati-hati untuk mengambil suatu keputusan. Berarti nasib dari